Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, para tamu undangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema membangun semangat kebangkitan nasional melalui literasi di era digital dengan subtema membangun karakter bangsa melalui budaya membaca. Hadirin yang saya hormati, kebangkitan nasional bukan hanya peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun. Kebangkitan nasional adalah semangat untuk terus maju, berubah, serta memperbaiki kualitas bangsa. Dahulu, para pahlawan membangkitkan harga diri bangsa melalui perjuangan fisik dan persatuan. Namun, pada era digital saat ini, perjuangan kita memiliki bentuk yang sangat berbeda. Kita menghadapi tantangan berupa arus informasi yang begitu cepat, perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta pengaruh budaya luar yang masuk tanpa batas. Di tengah kondisi tersebut, literasi menjadi salah satu kunci utama untuk membangun bangsa yang kuat dan berkarakter. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Di era digital, siapa yang memiliki literasi yang baik, maka ia akan mampu bersaing dan berkembang. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat membuat seseorang mudah terpengaruh pada hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, budaya membaca harus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Teman-teman yang saya banggakan, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat mengenal ilmu pengetahuan, memahami sejarah bangsa, mempelajari nilai-nilai kehidupan, bahkan mengenal berbagai budaya di dunia. Orang yang rajin membaca akan memiliki wawasan luas, pola pikir terbuka, dan kemampuan berbicara yang baik. Namun kenyataannya di era digital ini minat membaca masyarakat Indonesia dirasakan masih sangat minim. Secara global, durasi membaca masyarakat Indonesia hanya mencapai 129 jam per tahun, berada di peringkat 31 dunia. Ini sangat-sangat miris. Berdasarkan survei PISA 2022, kemampuan literasi membaca siswa Indonesia berada di peringkat 63 dari 81 negara. Banyak orang lebih tertarik menghabiskan waktu berjam-jam bermain media sosial dibandingkan membaca buku atau artikel yang bermanfaat. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana belajar justru sering digunakan untuk hiburan semata. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi digital dapat menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan literasi. Saat ini kita dapat membaca buku elektronik, artikel pendidikan, jurnal, maupun berita dari seluruh dunia hanya melalui telepon genggam. Artinya tidak ada lagi alasan untuk malas membaca. Hadirin yang berbahagia, budaya membaca memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa. Mengapa demikian? Karena melalui membaca, seseorang belajar tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan rasa empati. Membaca kisah perjuangan para pahlawan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Membaca buku-buku inspiratif dapat memotivasi generasi muda untuk terus belajar dan berkarya. Karakter bangsa yang kuat tidak dibangun secara instan. Karakter dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Salah satunya adalah kebiasaan membaca.
Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya gemar membaca. Kita dapat melihat negara-negara maju di dunia memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi. Mereka menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup, bukan sekedar kewajiban. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus menjadi pelopor gerakan literasi. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti membaca buku setiap hari, mengurangi penggunaan media sosial yang tidak bermanfaat, serta membiasakan berdiskusi dan berbagi ilmu dengan teman. Teman-teman sekalian, sebagai pelajar, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga masa depan bangsa. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Dan kualitas manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat literasinya. Mari kita jadikan membaca sebagai gaya hidup. Jangan hanya membaca ketika ada tugas sekolah, tetapi bacalah karena kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Coba bayangkan, jika generasi muda Indonesia gemar membaca, maka akan lahir generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Generasi yang mampu menciptakan solusi bagi berbagai masalah bangsa. Generasi yang tidak mudah terpecah oleh informasi palsu. Generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, semangat kebangkitan nasional harus terus hidup dalam diri setiap anak bangsa. Di era digital ini, kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi dan pembangunan karakter. Mari kita gunakan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sekedar hiburan. Mari kita hidupkan budaya membaca di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Karena dari membaca lahirlah ilmu, dari ilmu lahirlah perubahan, dan dari perubahan lahirlah kemajuan bangsa. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi bangsa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan karakter. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju melalui budaya membaca dan semangat literasi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.